Gereja gagal bayar sehingga gereja banyak yang disita oleh bank. Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Pendeta satu ini mengatakan bahwa ada banyak gereja yang gagal bayar hutang kepada bank sehingga gereja ini kemudian disita oleh bank. Benarkah demikian? Terlebih dahulu kita menyaksikan tayangan video berikut ini. Jadi gereja itu bisnis as usual, yaitu bisnis biasa, ya. Kalau menguntungkan, ya menguntungkan lanjut. Kalau tekor rugi, ya dijual. Bisnis biasa kok, ya. Biasanya gereja itu tanah dan bangunannya dibangun, dibeli, memakai yayasan, ya. Lalu bisnis as usual, wah kita mau memperluas, mau dibikin tingkat, ya dijaminkan ke bank. Lalu nyicilnya dari pakai mana Pak? Ya pakai morotin jemaat, pakai persepuluhan, pakai buah sulung. Lama-lama kan jemaatnya dengerin tayangan HTD dong, ya. Persepuluhan batal, kalau Anda bayar persepuluhan dosa, buah sulung batal, yang bayar buah sulung dosa. Saya dimaki-maki sama pendeta-pendeta itu. Gara-gara Anda nih HTD, kami pemasukan sepi. Sekarang jemaat udah tahu kalau persepuluhan itu batal. Lalu ya kami nggak bisa bayar sewa, nggak bisa bayar cicilan ke bank. Terus ya disita sama bank. Dan untuk perkembangan channel ini, jangan lupa tekan subscribe, komen, like, dan kalau perlu, kalau Anda diberkati, mari kita share kepada saudara-saudara seiman yang lain. Apakah memang gereja itu banyak yang gagal bayar hutang ke bank? Seperti yang dikatakan oleh Bapak Pendeta satu ini. Bapak Pendeta satu ini mengatakan bahwa gereja itu untuk pengembangannya, mereka itu sering meminjam uang ke bank. Tetapi setelah mendengarkan khotbah Bapak ini, dia mengatakan tadi bahwa ada banyak jemaat yang kemudian tidak mau lagi bayar persepuluhan dan tidak mau lagi bayar buah sulung. Akhirnya persepuluhan batal, buah sulung batal. Masa sih begitu Pak? Begini, kita harus menampilkan fakta yang jelas. Memang kita tidak bisa memungkiri, pasti ada gereja yang pernah seperti itu. Itu kita tidak bisa memungkiri. Mungkin, saya pakai kata mungkin ya, mungkin. Tetapi kita juga harus jelas, kalau ada gereja yang kemudian gagal bayar atau tidak bisa membayar hutang ke bank, kita harus cek berapa sih yang ada seperti itu. Dan kalaupun itu terjadi, apakah memang itu gagal bayar itu terjadi karena mereka mendengarkan khotbah Bapak. Mereka kemudian tidak mau bayar persepuluhan, tidak mau kemudian bayar buah sulung, lalu akhirnya gereja tidak punya pemasukan, lalu kemudian gereja itu disita oleh bank. Sesederhana itukah? Kok bisa kelihatannya sangat sederhana sekali? Saya mau beritahu kepada Bapak. Masing-masing gereja itu punya gembala. Artinya masing-masing jemaat itu digembalakan oleh seorang gembala. Harus diingat bahwa ini Bapak boleh survei loh. Bahwa jemaat itu lebih mendengarkan khotbah pendetanya, khotbah gembalanya daripada mendengarkan khotbah gembala yang lain. Walaupun khotbah pendeta lain, gembala lain itu juga bagus, baik, tetapi mereka lebih mendengarkan suara gembalanya. Karena domba-domba itu atau jemaat-jemaat itu mengenal suara gembalanya. Itu sebabnya. Jadi harus dicek lagi, diperiksa lagi. Seberapa besar pengaruh khotbah Anda kepada orang Kristen lain. Kan harus clear di situ kita. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan bahwa persepuluhan batal, buah sulung batal. Batal bagaimana Pak? Saya mau beritahu ya Pak ya.
bahwa memberi persepuluhan, ucapan syukur ataupun buah sulung atau apapun konsep persembahan yang lain, itu sifatnya adalah hati yang tergerak. Artinya kalau hati kita tergerak, ayo kita kasih. Kalau orang hatinya tergerak memberi persepuluhan, pasti dia akan memberi. Tapi kalau hatinya tidak tergerak, dipaksa sekalipun dia tidak mau. Sama juga. Orang kasih buah sulung, kalau hatinya tergerak, pasti dia kasih. Tapi kalau tidak tergerak, mau dipaksa, ditagih, bagaimanapun dia tidak akan mau kasih, Pak. Jadi artinya persembahan itu adalah prinsipnya memberi kepada Allah sebagai ucapan syukur. Ucapan syukur itu bukan paksaan, tetapi tergantung tergerak atau tidaknya hatinya. Tergerak atau tidaknya hatinya itu sangat dipengaruhi oleh iman seseorang atau apa yang diyakini seseorang. Karena orang memberi itu punya konsep bahwa Tuhan akan mengembalikan kepada dia lebih dari apa yang dia berikan. Masalahnya yakin tidak akan itu. Makanya memberi persembahan ataupun persepuluhan ataupun buah sulung itu tergantung dari keyakinan, keimanan, Pak. Bukan dari apa kata orang, apa kata pendeta. Lalu ketika Anda mengatakan bahwa gereja itu adalah bisnis. Sejak kapan gereja menjadi bisnis? Gereja itu adalah tempat orang beribadah, Pak. Gereja itu adalah tempat orang memuji Tuhan. Memang orang beribadah itu ada memberi persepuluhan, ucapan syukur, buah sulung, persembahan yang lain itu banyak. Jadi ada memang uang di sana. Tetapi itu kan dikelola oleh masing-masing gereja. Mengenai manajemennya itu baik atau buruk itu tergantung gereja itu. Tergantung kemampuannya memanage. Jadi kita tidak bisa mengeneralisasi di situ.